Kelompok 1 mengambil judul yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis. Ada 7 bab, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga kerangka konsep, hipotesis dan definisi operasional, keempat metode penelitian, kelima hasil penelitian, keenam pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Berdasarkan WHO, data pada tahun 2016, ada 10 tren penyakit utama yang menyebabkan kematian. Salah satunya yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis itu sendiri merupakan beban bagi Indonesia. Tuberkulosis diperingati setiap tahun pada tanggal 24 Maret. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, konsekuensi sosial dan ekonomi dari penyakit TB atau tuberkulosis, dan untuk meningkatkan upaya untuk mengakhiri epidemi TB global. Tanggal tersebut menandai ketika Dr. Robert Koch pada tahun 1882 mengumumkan bahwa telah menemukan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Berikut adalah gambar kasus TBC di Indonesia tahun 2017 menduduki peringkat ketiga yaitu 842.000 kasus dan peringkat pertama yaitu India sebanyak 2,7 juta kasus. Berikut adalah insiden TB di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018 yang mengalami penurunan dan diharapkan tahun 2020 TB ini berakhir. Prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dokter menurut provinsi dari tahun 2013 sampai 2018. Target Transtra pada 2019, prevalensi TB paru menjadi 245 per 100.000 penduduk. Dan menurut studi inventory TB tahun 2018, insiden TB yaitu 321 per 100.000 penduduk. Berikut adalah sejarah TB di Indonesia. Tuberkulosis dikenal dengan nama TBC di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada abad ke-8, kasus TB tercatat pada salah satu relief di Candi Borobudur tergambar penderita yang kurus kering. Sebelum Indonesia merdeka, yaitu di zaman Hindia Belanda, ada beberapa catatan terkait kegiatan TB, yaitu CVT dibentuk pada 1908 dan tahun 1939 didirikan 15 sanatorium untuk perawatan pasien TB dan 20 konsultasi buruks yang memberikan penyuluhan dan pengobatan. Setelah merdeka, yaitu pada zaman Orde Lama, didirikan Lembaga Pemberantasan Penyakit Paru di Yogyakarta, dikenal dengan Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru. Zaman Orde Baru, pada tahun 1969 sampai 1973, tanggung jawab penanganan TB dialihkan dari BP4 ke Direktorat Jenderal Pemberantasan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Depkes RI. Program pemberantasan TB terkait erat dengan program pencegahan TB melalui imunisasi BCG. Selanjutnya pada tahun 1976 sampai 1994, masa pengobatan yang tadinya 1-20 tahun disingkat menjadi 6 bulan. Selanjutnya, zaman reformasi. Tahun 1999, Menteri Kesehatan Republik Indonesia membentuk Gerakan Terpadu Nasional TB pada 24 Maret sebagai cikal bakal Kemitraan TB Indonesia. Tahun 2004, survei prevalensi TB secara nasional dilakukan bersama Litbangkes Departemen Kesehatan RI. Tahun 2006, survei resistensi obat TB dilakukan pertama kali di Indonesia. Tahun 2009, Program Nasional Pengendalian TB Resisten Obat di Indonesia mulai diterapkan. Tahun 2010, Strategi Nasional Program Pengendalian TB berfokus pada penyediaan layanan TB berkualitas secara universal dengan menerapkan jejaring layanan pemerintah swasta atau public-private mix. Tahun 2013 sampai 2014, survei prevalensi TB secara nasional menggunakan metode yang sangat sensitif sesuai dengan rekomendasi WHO. Tahun 2014, sesuai indikator berbasis mikroskopis, Indonesia mencapai target MDGs dan telah menerima MDGs Award atas prestasi yang dicapai. Tahun 2014, Indonesia meluncurkan pendekatan keluarga kesehatan dan Germas yang memasukkan penemuan pasien TB sebagai salah satu indikatornya. Dalam hal ini, Puskesmas bertanggung jawab untuk melaksanakan intervensi pendekatan keluarga termasuk dalam penanggulangan TB di wilayah mereka. Tahun 2015, TB menjadi salah satu target Rencana Nasional Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 dan menjadi program prioritas Presiden.
Tahun 2016, Indonesia merevisi strategi penanggulangan TB di Indonesia sesuai dengan hasil survei prevalence TB terbaru yang jauh lebih akurat. Penumbuhan dilakukan secara intensif, aktif, dan masif. Jejaring layanan TB disempurnakan menjadi berbasis kabupaten atau kota, district-based public-private mix. Pengembangan strategi berdasarkan tantangan yang dihadapi program dan target yang dijaga harus dicapai. Selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan tuberkulosis? Apa penyebab dari tuberkulosis? Apa saja faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis? Dan apa faktor yang paling sering terjadi di Indonesia? Selanjutnya yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tuberkulosis. Selanjutnya, tujuan khusus untuk mengetahui hubungan faktor usia, faktor tingkat pendapatan, faktor kondisi rumah, serta faktor status merokok terhadap kejadian tuberkulosis. Yang keempat yaitu manfaat penulisan. Manfaat teoritisnya diharapkan mampu memperkaya pengetahuan teori-teori tentang tuberkulosis. Dan manfaat praktisnya, bagi masyarakat, penulisan ini berfungsi untuk menambah pengetahuan berkenaan faktor-faktor yang berpengaruh dengan kejadian TB. Bagi penulisan yang akan datang, maka ini dapat digunakan sebagai referensi. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka terdiri dari pengertian dan penyebab tuberkulosis. Yang pertama, menurut Marlina pada tahun 2018, tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kelompok bakteri Mycobacterium, selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas, dikenal sebagai MOTT atau Mycobacterium other than tuberculosis, yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TB. Lalu yang kedua, menurut Kemenkes RI tahun 2018, tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi permasalahan di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan gejala utama yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, agen dan lingkungan menjadi dua faktor penting terjadinya penularan Mycobacterium tuberculosis dari penderita kepada orang lain yang di sekitarnya. Agen di udara dapat terjadi karena penderita memiliki perilaku yang buruk, seperti meludah di sembarang tempat, di mana ludahnya mengandung Mycobacterium tuberculosis. Faktor lingkungan penderita juga turut meningkatkan risiko penularan Mycobacterium tuberculosis, seperti lingkungan perumahan yang buruk sehingga dapat meningkatkan penularan itu sendiri. Selanjutnya ini ada data di Indonesia pada tahun 2017 kasusnya mencapai 420.994. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TB tahun 2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar dibanding perempuan. Begitu juga survei prevalensi tuberkulosis. Hasilnya laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Begitu juga terjadi di negara-negara lain. Hal ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada faktor risiko TBC misalnya merokok dan kurangnya ketidakpatuhan minum obat. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipan laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipan perempuan yang merokok. Selanjutnya ada tinjauan umum tentang TB paru. Yang pertama ada pengertian tuberkulosis. TB adalah penyakit penular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Yang kedua ada epidemiologinya. Sekitar sepertiga penduduk dunia diperkirakan telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis pada tahun 95. Diperkirakan ada 9 juta pasien TB. Penyebab penyakit TB paru yang dikenal dengan Mycobacterium tuberculosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada 24 Maret tahun 1982.
Hingga saat ini, tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari TB Sedunia. Survei prevalensi TB oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI tahun 2013 hingga 2014 menyebutkan angka insiden atau kasus baru TB paru di Indonesia sebesar 403 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka prevalensi atau kasus baru dan lama yaitu sebanyak 660 per 100.000 penduduk. Yang ketiga ada penularan. Cara penularan TB paru melalui percikan dahak atau droplet. Sumber penularan adalah penderita TB paru BTA+ pada waktu penderita TB paru batuk atau bersin. Droplet yang mengandung kuman TB dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Umumnya, penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Lalu selanjutnya ada tinjauan umum tentang faktor penjamu. Yang pertama ada umur. Umur berperan dalam kejadian TB. Resiko untuk mendapatkan penyakit TB tinggi di umur awal seseorang dengan puncak pada kelompok usia dewasa dan menurun kembali ketika usia tua. Di Indonesia sendiri, 75% penderita TB paru adalah kelompok usia 15 sampai dengan 50 tahun. Kelompok usia 15 sampai dengan 50 tahun termasuk dalam penduduk usia produktif, di mana seseorang yang termasuk dalam usia produktif banyak melakukan kegiatan seperti bekerja, belajar, ataupun kegiatan yang lainnya. Yang kedua, ada jenis kelamin. Penyakit TB paru menyerang orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan. Di benua Afrika terbanyak TB terutama penyerang laki-laki. Pada tahun 96, jumlah penderita TB paru laki-laki hampir 2 kali lipat dibandingkan jumlah penderita TB paru pada wanita, yaitu 42,34% pada laki-laki dan 28,9% pada wanita. Antara tahun 85 hingga 1987, penderita TB paru laki-laki cenderung meningkat sebanyak 2,5%, sedangkan penderita TB paru pada wanita menurun sebanyak 0,7%. TB paru lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita, karena laki-laki sebagian besar mempunyai kebiasaan merokok, sehingga memudahkan terjangkitnya TB paru. Yang ketiga ada pendidikan. Kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya adalah kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah. Kelompok masyarakat tersebut sulit untuk menyerap informasi, tidak terkecuali informasi mengenai kesehatan. Selain itu, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah juga tidak mampu mencukupi gizi dan pengadaan sarana sanitasi yang diperlukan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi dari perilaku. Faktor predisposisi adalah faktor yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku. Pengetahuan tentang tuberkulosis merupakan dasar tindakan pencegahan dan pengobatan. Ketidaktahuan masyarakat menghalangi tindakan pencegahan TB paru. Dengan pengetahuan yang meningkat, masyarakat akan semakin mengerti tentang tindakan pencegahan, sehingga tingkat kejadian TB paru dapat diminimalisirkan. Selanjutnya ada pekerjaan. Jenis pekerjaan menentukan faktor resiko apa yang harus dihadapi setiap individu. Bila pekerja bekerja di lingkungan yang berdebu, paparan partikel debu di daerah terpapar akan mempengaruhi terjadinya gangguan pada saluran pernafasan. Paparan kronis udara dapat tercemar, dapat meningkatkan morbiditas, terutama gejala penyakit saluran pernafasan dan umumnya TB paru. Lalu yang keenam ada kebiasaan merokok. Merokok, tembakau, dan minuman alkohol merupakan faktor penting yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Asap rokok memiliki efek proinflamasi dan imunosupresif pada sistem imun saluran pernafasan. Selain itu, merokok dapat meningkatkan resiko infeksi Mycobacterium tuberculosis, resiko perkembangan penyakit, dan kematian pada penderita TB.
Yang ketujuh ada status gizi. Status gizi seseorang akan mempengaruhi resiko tertular TB. Seseorang dengan status gizi buruk bahkan mengalami malnutrisi, menyebabkan penurunan fungsi paru, perubahan analisis gas dalam darah, dan produktivitas kerja. Seperti diketahui, kuman tuberkulosis merupakan kuman yang suka tidur hingga bertahun-tahun. Apabila memiliki kesempatan untuk bangun dan menimbulkan penyakit, maka timbullah kejadian penyakit tuberkulosis paru. Yang kedelapan adalah imunisasi BCG. Imunisasi BCG merupakan imunisasi yang penting bagi anak balita untuk mencegah penyakit TBC yang berat. Vaksin BCG merupakan vaksin yang mengandung kuman TBC yang dilemahkan. Sesudah vaksin BCG, kuman TB dapat masuk ke dalam tubuh, namun daya tahan tubuh yang meningkat akan mengendalikan kuman TB. Vaksin BCG diberikan secara intradermal pada bayi berusia 2 sampai dengan 3 bulan. Efek samping dari pemberian imunisasi BCG yaitu terjadi ulkus pada daerah suntikan, limfadenitis regional, dan reaksi panas. Yang kesembilan ada status ekonomi, yaitu keadaan sosial. Ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi penyakit TB paru. Penyakit TB paru sering diidentikan dengan status sosial ekonomi yang rendah dan kurangnya kemampuan dalam meningkatkan status kesehatan. Resiko pendapatan ekonomi yang rendah berpengaruh pada kemampuan penderita dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Yang ketiga ada tinjauan umum tentang faktor lingkungan. Yang pertama, kepadatan hunian. Kepadatan penghuni adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasa dinyatakan dalam meter persegi per orang. Luas minimum per orang sangat relatif, tergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya. Artinya, luas lantai bangunan rumah tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya agar tidak menyebabkan overload. Hal ini tidak sehat, sebab di samping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama TB, akan mudah menular pada anggota lainnya, di mana seseorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2 sampai dengan 3 orang di dalam rumahnya. Yang kedua ada suhu. Bakteri Mycobacterium tuberculosa memiliki rentang suhu yang disukai, tetapi di dalam rentang ini terdapat suatu suhu optimum saat mereka tumbuh pesat. Mycobacterium tuberculosa merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh subur dalam rentang 25 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, akan tetapi akan tumbuh secara optimal pada suhu 31 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius, selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077 Tahun 2011 tentang pedoman penyehatan udara dalam ruangan rumah yang menyatakan bahwa suhu udara nyaman berkisar antara 18 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang ketiga, ada riwayat kontak serumah. Kontak dengan sumber penularan merupakan salah satu faktor risiko terjadi TB paru. Kontak erat adalah tinggal bersama dalam rumah yang sama atau frekuensi sering bertemu antara kontak dengan sumber penularan. Faktor risiko tersebut semakin besar bila kondisi lingkungan perumahan jelek seperti kepadatan penghuni, ventilasi yang tidak memenuhi syarat, dan kelembapan dalam rumah merupakan media transisi kuman TBC untuk dapat hidup dan menyebar. Berikut kerangka teori yang kelompok kami buat. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejadian TB paru ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor agent, perilaku, ekonomi, penjamu, dan lingkungan. Dari agent sendiri itu ada Mycobacterium tuberculosis. Kalau yang dari perilaku itu ada kebiasaan merokok dan riwayat kontak serumah. Yang ketiga ada faktor ekonomi, yaitu ada status gizi, imunisasi BCG, status ekonomi. Lalu yang keempat ada faktor penjamunya, itu umur, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu yang terakhir faktor lingkungannya itu ada kepadatan hunian dan suhu. Di sini ada keterangannya kalau yang diberi tanda tebal merupakan variabel yang kami teliti. Lalu bila tidak diberi tanda tebal, berarti variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya, pada bab 3 kita akan membahas mengenai kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama ada kerangka konsep.
Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel dependen terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu umur, status rumah, pendapatan, serta status merokok. Sedangkan pada variabel dependen ada faktor tuberkulosis. Nah, selanjutnya kita akan membahas hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu anggapan sementara dari pernyataan dalam penelitian. Hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel meliputi variabel independen dan variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini rumusan hipotesis ada 4, yaitu yang pertama, ada hubungan antara umur dengan faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis. Yang kedua, ada hubungan antara status rumah dengan faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis. Yang ketiga, ada hubungan antara pendapatan dengan faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis. Yang keempat itu, ada hubungan antara status merokok dengan faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini kita akan membahas mengenai variabel-variabel dalam variabel independen maupun dependen. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang organ paru pada manusia. Nah, alat ukurnya itu ada kuesioner, cara ukurnya itu dengan menggunakan angket, hasil ukurnya itu ada 0 merupakan ya dan 1 merupakan tidak. Skala ukurnya itu ada ordinal. Nah, yang kedua itu ada umur. Umur merupakan umur responden saat pengambilan data. Alat ukurnya itu ada kuesioner, cara ukurnya itu menggunakan angket, hasil ukurnya itu pada angka 0 antara umur 15 sampai 50 tahun. Sedangkan 1 itu di bawah 15 tahun dan di atas 50 tahun. Skala ukurnya itu dengan nominal. Yang ketiga itu ada status rumah. Status rumah adalah keadaan suatu rumah yang ditempati oleh responden. Alat ukurnya itu kuesioner, cara ukurnya itu ada menggunakan angket, dan hasil ukurnya itu 0 itu hunian padat, sedangkan yang 1 itu tidak padat. Skala ukurnya itu adalah ordinal. Yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan merupakan tingkat ekonomi atau pendapatan yang didapatkan oleh responden dalam waktu 1 bulan. Alat ukurnya itu dengan menggunakan kuesioner, cara ukurnya itu dengan menggunakan angket, hasil ukurnya pada angka 0 itu pendapatan rendah, sedangkan pada angka 1 itu pendapatannya yang tinggi. Skala ukurnya itu dengan menggunakan skala ordinal. Yang kelima itu ada status merokok. Status merokok yaitu keadaan atau aktivitas responden dalam merokok dalam jangka waktu 1 tahun. Alat ukurnya itu dengan menggunakan kuesioner, cara ukurnya itu dengan menggunakan angket, hasil ukurnya itu pada angka 0 itu ada ringan dan pada angka 1 itu ada berat. Dan skala ukurnya adalah dengan menggunakan skala ukur ordinal. Selanjutnya kita akan membahas pada bab 4 yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Pada penulisan karya ilmiah atau penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian menggunakan uji analisis statistik uji chi-square yang bertujuan untuk membuktikan terkait hipotesis pada penelitian tersebut, yaitu mengenai ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Indonesia untuk melihat apa saja yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tuberkulosis yang biasanya terjadi di masyarakat Indonesia agar dapat membentuk suatu kebijakan ataupun jalan keluar untuk mengatasi masalah maupun meminimalisir faktor risiko tersebut. Populasi yang digunakan yaitu populasi di Indonesia yaitu seluruh usia, sedangkan sampel yang digunakan yaitu beberapa orang di masyarakat yang berusia produktif dan yang tidak produktif, serta berbagai tingkatan ekonomi dan keadaan lingkungan untuk melihat faktor risiko yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara memberikan
angket pada responden, serta memberikan responden kesempatan untuk mengisi kuesioner tersebut. Instrumen pada penelitian itu yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara faktor-faktor pada variabel independen dengan variabel dependen untuk melihat situasi ataupun faktor risiko pada masyarakat di Indonesia dalam pengumpulan data pada responden. Maka peneliti mengolah dan menganalisis data dengan cara menggunakan metode-metode uji analisis statistik uji chi-square untuk melihat bagaimana hasil antara hubungan variabel dependen dan variabel independen dengan menganalisis secara Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ada penyajian dan analisis univariat. Analisis univariat bertujuan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel, baik pada variabel dependen maupun variabel independen. Analisis univariat pada faktor umur yaitu menunjukkan bahwa terdapat 49 orang yang berada pada usia produktif 15-50 tahun terdiri dari kasus sebanyak 22 orang 44,9% dan kontrol sebanyak 27 orang 55,1%. Sedangkan yang berada pada usia non-produktif terdapat 11 orang terdiri dari kasus sebanyak 8 orang 72,7% dan kontrol sebanyak 3 orang 27,3%. Misalnya di wilayah kerja Puskesmas Depok 3, faktor usia berkisar pada usia 21-30 tahun dan 51-60 tahun dengan jumlah yang sama yaitu 21 responden dan yang paling sedikit berkisar antara lebih besar sama dengan 60 yaitu 3 responden. Sedangkan di wilayah Sumatera, kelompok umur 49 tahun ke bawah mempunyai proporsi lebih tinggi yaitu sebesar 63,2%. Sedangkan pada kelompok umur 50 tahun ke atas proporsinya 36,8%. Sebagian besar penderita TB paru tergolong kelompok usia produktif di mana 89,6% penderita berusia 15-50 tahun. Analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kondisi rumah yang padat penghuninya, sehingga besar kemungkinan untuk terjadinya penyakit tuberkulosis. Sedangkan untuk analisis univariat, sebagian responden yang memiliki pendapatan rendah dapat mengurangi daya tahan tubuh seseorang menjadi lemah, sehingga mudah terserang penyakit, salah satunya penyakit tuberkulosis. Misalnya di wilayah kerja Puskesmas Depok 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki rumah yang tidak padat penghuninya, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya penyakit tuberkulosis. Sedangkan di Sumatera menunjukkan bahwa mempunyai pendapatan per kapita rendah di bawah garis kemiskinan, mempunyai risiko penderita tuberkulosis paru 1,87 kali dibandingkan dengan yang mempunyai pendapatan per kapita di atas garis kemiskinan. Analisis univariat pada faktor merokok menunjukkan bahwa terdapat 17 orang yang termasuk status perokok ringan terdiri dari kasus sebanyak 7 orang 41,2% dan kontrol sebanyak 10 orang 58,8%. Sedangkan yang termasuk status perokok berat hanya terdapat pada kasus sebanyak 2 orang 100%. Penyajian dan analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara faktor umur, tingkat pendapatan, kondisi rumah, status merokok dengan kejadian TB paru. Analisis bivariat pada faktor umur menunjukkan bahwa terdapat 49 orang yang berada pada usia produktif 15-50 tahun, terdiri dari kasus sebanyak 22 orang 73,3% dan kontrol sebanyak 27 orang 55,1%. Sedangkan yang berada pada usia non-produktif terdapat 11 orang, terdiri dari kasus sebanyak 8 orang 72,7% dan kontrol sebanyak 3 orang 27,3%. Berdasarkan hasil analisis tabel silang menggunakan uji chi-square, didapatkan nilai
V-value 0,182, V-value lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian TB paru. Hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio atau OR sebanyak 0,306. OR-nya itu kurang dari 1. Artinya, umur bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru. Berdasarkan hasil analisis statistik uji chi-square antara variabel kondisi rumah dengan terjadinya tuberkulosis dan pendapatan dengan terjadinya tuberkulosis menggunakan uji analisis statistik uji chi-square dan Fisher-Square test, semuanya menunjukkan adanya hubungan tuberkulosis tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai V-value kurang dari 0,05 berdasarkan hasil penelitian variabel kepadatan hunian rumah dan pendapatan memperoleh nilai value 0,013 kurang dari 0,05. Berarti ada hubungan antara kondisi rumah dengan terjadinya tuberkulosis. Misalnya Puskesmas Depok 3 memiliki nilai OR 2,250. Artinya ada kemungkinan secara biologis bahwa orang yang tinggal di rumah yang padat penghuni beresiko 2,250 kali lebih besar terkena tuberkulosis dibandingkan orang yang tinggal di rumah yang tidak padat penghuni. Sedangkan di Sumatera menunjukkan bahwa penyebaran jumlah kasus TB-BTA positif dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk. Selain itu, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki lingkungan tempat tinggal yang kumuh, sehingga bila ada salah satu warga yang menderita TB-BTA positif, maka akan mempercepat terjadinya penyebaran penyakit tersebut. Penyajian dan analisis bivariat. Analisis bivariat pada faktor status merokok yaitu menunjukkan bahwa terdapat 17 orang yang termasuk status perokok ringan, terdiri dari kasus sebanyak 7 orang, 41,2%, dan kontrol sebanyak 10 orang, 58,8%. Sedangkan yang termasuk status perokok berat hanya terdapat pada kasus sebanyak 2 orang, 100%. Berdasarkan hasil analisis tabel silang menggunakan uji chi-square didapatkan nilai V-value 0,211, V-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara status merokok dengan kejadian TB paru. Hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio sebesar 0,412, OR-nya kurang dari 1, artinya status merokok bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru. Seperti di Sumatera, Puskesmas wilayah Depok 3 dan wilayah Indonesia lainnya menganalisis bivariat yang efektif menggunakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel ini adalah uji chi-square dan uji Fisher-Square test. Penyajian dan analisis multivariat. Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui variabel independen yang dominan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan adalah uji regresi logistik berganda. Dari semua analisis faktor yang ada menunjukkan bahwa hasil analisis uji regresi logistik didapatkan variabel yang paling berpengaruh secara signifikan dengan kejadian tuberkulosis atau TBC adalah kondisi rumah dan pendapatan karena nilai V-value 0,013, V-value kurang dari 0,05, baik di wilayah kerja Puskesmas Depok 3 maupun di Sumatera dan di wilayah Indonesia lainnya. Tapi value-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian, bab 6 ada pembahasan tentang tuberkulosis. Jadi, apa sih tuberkulosis itu? Pengertian tuberkulosis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan 2014 menyatakan tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat secara global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menjadi permasalahan kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia.
Kemudian ada sejarah ditemukannya tuberkulosis. Pada hakikatnya, penyakit tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang sudah ada sedari zaman purbakala. Kuman penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis, ditemukan pertama kali pada tahun 1882 oleh Robert Koch, sedangkan vaksin BCG ditemukan pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1944 ditemukan streptomycin sebagai obat pertama anti-TBC. Kemudian disusul INH pada tahun 1949. Penyakit TBC muncul kembali ke permukaan dengan meningkatnya kasus TBC di negara-negara maju atau industri pada tahun 1990. Selain itu, peningkatan kasus TBC sebagai reemerging disease dipengaruhi pula dengan kejadian penyebaran infeksi HIV atau AIDS. Saat ini di seluruh dunia terdapat 80 juta kasus terinfeksi dan 3 juta kasus meninggal. TBC umumnya menyerang golongan usia produktif dan golongan sosial ekonomi rendah, sehingga berdampak pada pemberdayaan sumber daya manusia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, menurut Noto Atmojo, tahun 2019 halaman 323. Kemudian, penyebab tuberkulosis. TBC tuberkulosis disebabkan oleh infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman atau bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2007 menyatakan bahwa penyebab utama meningkatnya masalah tuberkulosis antara lain, yang pertama, kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti pada negara yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, kegagalan TB selama ini. Hal ini diakibatkan oleh tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan, tidak memadainya organisasi pelayanan TB, kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus atau diagnosis yang tidak sadar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar, dan sebagainya. Tidak memadainya tata laksana kasus, seperti diagnosis dan panduan obat yang tidak standar, gagal menyembuhkan kasus yang didiagnosis, salah persepsi terhadap manfaat dan efektivitas BCG, infrastruktur kesehatan yang buruk pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau pergolakan masyarakat. Kemudian, perubahan demografik karena meningkatnya penduduk dunia dan perubahan struktur umur kependudukan. Kemudian, yang keempat ada dampak pandemik HIV. Kemudian ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis. Ada 4 faktor, ada faktor usia, faktor tingkat pendapatan, faktor kondisi rumah, dan faktor status merokok. Faktor usia. Kejadian tuberkulosis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor umur, karena insiden tertinggi penyakit tuberkulosis adalah pada usia dewasa muda. Di Indonesia diperkirakan 75% penderita tuberkulosis adalah pada kelompok usia produktif. Kemudian ada faktor tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan mempengaruhi angka kejadian TB. Kepala keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah UMR akan mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bagi setiap anggota keluarga, sehingga mempunyai status gizi yang kurang dan akan memudahkan untuk terkena penyakit infeksi, di antaranya TB paru. Kemudian ada faktor kondisi rumah. Kondisi rumah menjadi salah satu faktor risiko penularan TB paru. Atap, dinding, dan lantai dapat menjadi tempat perkembangbiakan kuman. Lantai dan dinding yang sulit dibersihkan akan menyebabkan penumpukan debu, sehingga akan dijadikan sebagai media yang baik bagi perkembangan kuman, apalagi jika kondisi rumah itu padat hunian. Kemudian yang terakhir ada faktor status merokok. Status merokok dapat memperburuk gejala TB. Demikian juga dengan perokok pasif yang menghisap rokok akan memiliki mudah terinfeksi TB paru karena rokok banyak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh seperti nikotin,
gas karbon, monoksida, tar, benzene, dan metanol. Kebiasaan merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga kuman TB dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Kemudian ada faktor yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat di dunia sebagai penyumbang penderita tuberkulosis sebanyak 322.806 orang penderita. Negara India sebanyak 1.609.507 orang penderita dan Cina sebanyak 819.283 orang penderita dan Afrika Selatan sebanyak 366.166 orang penderita. Tuberkulosis paru ini juga memberikan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Mortalitas dan morbiditas meningkat sesuai dengan umur. Pada orang dewasa lebih tinggi pada laki-laki. Morbiditas tuberkulosis lebih tinggi di antara penduduk miskin dan daerah perkotaan jika dibandingkan dengan pedesaan. Faktor risiko yang menyebabkan penyakit tuberkulosis yaitu faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, keadaan sosial, ekonomi, dan status gizi. Selain itu, faktor toksis seperti merokok, minum minuman keras, dan tembakau dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian, ada pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah kejadian TB paru. Antara lain ada imunisasi BCG pada anak. BCG digunakan pada beberapa negara sebagai tindakan perlindungan untuk infeksi Mycobacterium berdasarkan pada program pengembangan imunisasi PPI. Imunisasi BCG diberikan pada bayi berumur kurang dari sama dengan 2 bulan dengan hasil uji tuberkulin negatif. Efek proteksi timbul 8-12 minggu setelah penyuntikan. Imunisasi BCG hanya diberikan sekali dan tidak dianjurkan untuk imunisasi ulang karena tidak terbukti memberikan perlindungan. Secara umum, perlindungan vaksin BCG efektif untuk mencegah terjadinya TB berat seperti TB Miller dan TB meningitis yang sering terjadi pada anak-anak. Kemudian ada dilakukannya screening dan manajemen kontak. Screening dan manajemen kontak merupakan suatu kegiatan investigasi secara aktif dan intensif untuk menemukan anak yang mengalami paparan akibat kontak dengan pasien TB BTA positif dan orang dewasa yang menjadi sumber penularan bagi anak yang didiagnosis TB. Tujuan utama screening dan manajemen kontak adalah yang pertama meningkatkan penemuan kasus melalui deteksi dini dan melakukan pengobatan. Yang kedua mengidentifikasi kontak pada semua kelompok umur yang beresiko untuk mengembangkan penyakit TB. Yang ketiga memberikan terapi pencegahan untuk anak yang terinfeksi TB. Dan yang keempat itu pencegahan dengan isoniazid. Kemudian menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudayakan perilaku etika berbatuk, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta TBC, serta penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tindakan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada melaporkan kasus, yaitu melaporkan setiap kasus TBC ke Dinas Kesehatan. Selain itu juga, tenaga kesehatan masyarakat melakukan pemantauan proses pengobatan, memeriksa seluruh anggota keluarga untuk melihat apakah ada anggota keluarga lain yang terpapar agar terdeteksi kemungkinan terjadinya TBC dan mengupayakan pengobatan pada kasus tersebut. Yang kedua, ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan diberikan kepada masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC. Kegiatan promosi kesehatan ini berguna untuk mengubah perilaku masyarakat
dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit TBC. Selain itu juga berguna untuk menciptakan masyarakat yang menganggap penting masalah kesehatan, agar ada juga kesadaran. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan 3 jenis analisis, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, umur bukan merupakan faktor resiko kejadian TB. Yang kedua, ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian TB. Yang ketiga, ada hubungan antara kondisi rumah dengan terjadinya TB. Yang keempat, tidak ada hubungan antara status perokok dengan kejadian TB. Yang kelima, variabel yang paling berpengaruh secara signifikan dengan kejadian TB adalah kondisi rumah dan pendapatan. Selanjutnya ada saran. Saran ini ada dua. Yang pertama, saran aplikatif, yaitu yang pertama, perlu dilakukan upaya penyuluhan secara intensif kepada masyarakat mengenai TB paru, seperti gejala, cara penularan, faktor resiko, upaya pencegahan, dan pengobatannya. Lalu yang kedua, ada meningkatkan peran aktif petugas dalam penemuan pasien TB dengan melakukan screening baik secara aktif di lapangan maupun secara pasif saat melakukan pemeriksaan dan segera ditindaklanjuti dengan pengobatan yang adekuat. Yang ketiga, memberikan informasi tentang TB paru melalui beberapa media cetak seperti pamflet, poster, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada saran teoretis. Ini ada 3. Yang pertama, melakukan penelitian dengan desain studi yang lebih baik, misalnya dengan studi case control yang dilengkapi dengan studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam, untuk mengetahui adanya riwayat kontak dengan tetangga penderita TB, baik pada responden maupun tetangga yang menderita TB. Yang kedua, melakukan penelitian dengan menggunakan alat yang memadai, seperti luxmeter untuk mengukur cahaya dan metlin untuk mengukur bekas, atau skar imunisasi BCG, sehingga didapatkan data yang valid. Lalu yang ketiga, perlu kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas imunisasi BCG untuk mengetahui tingkat protektivitasnya terhadap penyakit TB. Berikut kami juga melampirkan daftar pustaka yang kelompok kami pakai. Saya kira cukup. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.